Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Egy Nurmayadi dalam tutorial Google Sheet. Ya, oke teman-teman. Pada tutorial sebelumnya kita sudah membuat sebuah kelas dengan menggunakan Google Classroom. Ya, tapi sekarang kalau kita membuat kelas tapi tidak ada yang mengisinya, terus bagaimana? Ya. Nah, kemarin kita sudah membuat kelas dan kita mengeluarkan kode kelasnya. Ya. Terus bagaimana dengan siswanya? Ya, apa yang harus dilakukan oleh siswa? Siswa dapat menggunakan, ya, tetap di sini aplikasi Google. Saya menggunakan akun siswa ya. Aplikasi Google di bawah seperti biasa ada Google Classroom. Yuk, tunggu. Oke. Ya, sesuaikan dengan namanya, nama siswanya. Kalau misalnya namanya tidak sesuai, jangan pakai. Kita bisa cari lagi namanya siapa. Ya, begitu. Kalau misalnya sudah betul, ya ini, oke, lanjutkan. Yuk, pilih peran Anda. Jika Anda seorang siswa, pilihlah saya seorang siswa. Kalau Anda sebagai pengajar, pilihlah sebagai pengajar. Kalau Anda sebagai siswa memilih sebagai pengajar, Anda tidak bisa mendapatkan soal dari guru kalian. Malah jadi setara, malah menilai nantinya, ya. Nah, sekarang bagaimana? Kita akan membuat sebuah akun siswa di Google Classroom. Oke, saya klik saya seorang siswa. Yup. Nah, buat atau gabung dengan kelas pertama Anda. Ya. Nah, klik tanda plus seperti biasa. Tanda plus adalah tanda khas dari Google aplikasi untuk membuat sesuatu yang baru. Ya. Kita gabung ke kelas. Oke. Mintalah kode kelas kepada pengajar lalu masukkan kode ke sini, ya, supaya tidak ngacak nanti. Anak-anak dikasih kodenya. Misalnya tadinya ini, kelas yang tadi, gabung. Sambil menunggu mencari, ya. Oke, nah sudah ya. Kita sudah masuk ke kelas kita. Aja. Oke, di sini siswa sudah masuk ke kelas kita. Ya. Hore, tidak ada tugas yang perlu diselesaikan, padahal SMP Asal Cecep Gorbacep atau guru yang tadi sudah membuat posting tugas baru. Ya, bagikan sesuatu dengan kelas Anda. Misalnya anak-anak, silakan anak-anak kalian membuat ini baru, misalnya pesan baru, ya, pesan baru misalnya selamat sore, saya Raden, nah RN misalnya, siswa kelas 7A misalnya, ya, posting. Nah, ini mungkin seperti apa ya, di wall kelas ya, di wall kelas. Bisa beri komentar, bisa menentukan. Kalau kadang-kadang kalau saya sih di tugas pertama silakan bikin ini dulu di kelas, ya. Akan membuat komentar di kelas sesuatu, ya. Tapi awas, hati-hati, jangan sampai siswa menjawab soalnya di kolom komentar, karena komentar mah hanya untuk chatting-chatting, untuk bertanya-tanya sama gurunya dan sebagainya, ya. Say hi. Tapi lihat di sini harus ada tugasnya. Cecep Gorbacep memposting tugas baru, perangkat kelas komputer. Oke. Klik. Oke, mengerti? Got it? Nah, ini adalah halaman penugasan. Ya, tadi guru Cecep itu membuat tugas seperti ini. Ya, menggunakan ini boleh browsing, tapi tidak boleh copy paste. Tugas Anda, nah ini tugasnya. Status masih ditugaskan, tugasnya ditambahkan biasanya untuk menambahkan sebuah file. Buat, nah ini membuat ini baru, ya, membuat sebuah file baru. Misalnya membuat
Google Dokumen ya, kita klik aja dokumen slide, sheet dan gambar ya. Google Dokumen misalnya. Kita membuat Google Dokumen ya. Nah, tanda sebagai selesai. Nah, kalau anak-anak sudah selesai, siswa sudah selesai, baru tandai sebagai selesai dan dikirim ke gurunya. Kalau sebelum selesai ini jangan langsung dikirim, jangan langsung ditandai sebagai selesai. Kita harus membuat dulu. Ya, dokumen misalnya. Oke, membuat dokumen. Nah, kalau sudah selesai baru nanti diserahkan. Oke, mengerti? Yuk, Raden Nadif. Oke, saya coba untuk membuat misalnya di sini. Nah, ya. Ini adalah tampilan untuk membuat tugas ya. Oke, saya paham. Nah, bedanya kalau di Classroom itu pada akhirnya ini ada serahkan. Ya, serahkan. Jadi untuk ketika anak siswa itu menyerahkan tugasnya, kita klik di sini. Ya, tapi sebelumnya kita bikin dulu misalnya oke, sudah selesai. Tugasnya sudah selesai. Lebih bagus misalnya kalian tetap kasih nama di sininya walaupun di sini ada nama kalian. Oke, serahkan. Serahkan. Satu lampiran, oke, serahkan pada gurunya. Oke. Yuk, kita sudah kirim tugas kita ke gurunya. Ya. Waduh, misalnya ada yang kurang nih. Udah ambil lagi. Saya mau ambil lagi. Misalnya kita bisa batalkan pengiriman. Batalkan pengiriman, nggak jadi. Ya, nggak jadi. Kita lihat lagi. Tambahin lagi. Misalnya komputer generasi pertama. Oke. Simpan di sini. Oke, komputer semakin utama. Oke, ya misalnya begini. Oke, selesai. Dah. Oke, serahkan. Oke, sudah diserahkan pada gurunya. Ya, sudah diserahkan pada gurunya. Oke, tidak dibatalkan, masih bisa lihat. Hanya lihat, sudah tidak bisa diedit. Sudah tidak bisa diedit. Ya. Oke, batalkan pengiriman, nggak usah. Oke. Nah, berarti tugas saya sudah selesai. Tugas sudah diserahkan pada gurunya. Ya. Nah, selesai. Itu yang harus dilakukan oleh siswa. Ya. Oke, kita cek lagi di kelas. Oke, ada lagi tugas, tidak ada lagi tugas, berarti sudah selesai. Coba di sini ada apa? Buka tugas untuk ketik. Tidak ada, sudah dilihat, sudah diserahkan. Oke, filter yang sudah ditugaskan. Tidak ada ini, dikembalikan nilai, belum dikembalikan. Ya. Oke. Ya. Demikian tata cara untuk mengirimkan atau membuat tugas dalam kelas Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.